selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih sebelumnya buat Bu Erti, kemudian Bu Messi, anak-anak dari kelas 7 dan kelas 8 sudah hadir dalam ruangan ini. Baik, mungkin akan saya mulai ya. Jadi dalam modul saya di program Bergerak itu ada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi saya harus mendesain suatu program yang di sana di dalamnya itu melibatkan murid dan rekan sejawat. Tujuannya adalah supaya bagaimana sih kita menciptakan pendidikan melalui program itu. Jadi dalam desain alur bagja saya bacakan terlebih dahulu ya. Dasar filosofisnya yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Kemudian komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan mampu bergotong royong, memiliki kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, kemudian bekerja sama, berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian karakteristik lingkungan pendukungnya yang menumbuhkan kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Oke, dalam prakarsa perubahan saya itu adalah program proyek kolaborasi pembuatan sosiodrama. Jadi proyek ini adalah kolaborasi antara pelajaran IPS, kemudian Bahasa Indonesia dan IKN. Oke, bisa dipahami ya sebelum kita masuk ke forum diskusi bahwa prakarsa perubahannya adalah program proyek kolaborasi pembuatan sosiodrama. Oke, pada tahap buat pertanyaan yaitu bagaimana sih kita dapat meningkatkan kerjasama antar murid, kemudian kreativitas digitalnya yang merupakan keterampilan yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik. Mungkin bisa dimulai dari Bu Kertin, mungkin Bu kira-kira gimana Bu Kertin menurut pendapat Bu Kertin? Memang kita harus melakukan pembelajaran dengan baik, itu sangat diperlukan untuk melakukan suatu pementasan sosial drama sehingga anak itu bisa melakukan tugasnya secara berkelompok, saling bertukar pikiran, terus menambah pengetahuan masing-masing, dan pengalaman mereka bisa bertambah dengan mengadakan kerja diskusi sosial drama ini untuk kedepannya ya, sehingga mereka bisa melihat kemampuan mereka masing-masing di bidang digital mereka itu. Karena sejauh ini mereka masih belum mengetahui semampu mana mereka menguasai digital. Oke. Jadi kita harus membuat pekerjaan yang menarik begitu ya Bu Kertin ya, supaya anak-anak juga bisa kolaborasi, kemudian bisa diskusi gitu ya, bisa meningkatkan kerjasama murid. Oke, kalau kira-kira Bu Messi bagaimana Bu Messi? Mungkin menurut saya Bu ya, kita bisa membuat kegiatan yang memaksimalkan kompetensi. Contohnya itu seperti kelompok pembelajaran ya Bu ya. Lalu kita bisa kerjasama atau membuat proyek. Oke, jadi kalau menurut Bu Messi ini, kalau proyek kolaborasi sosial drama itu apakah termasuk di dalam proyek yang Ibu sampaikan mungkin? Iya Bu, menurut saya. Kalau menurut Bu Messi, kira-kira gimana tuh Bu Messi? Oh iya, kalau menurut saya Bu ya, mungkin kita bisa membuat kegiatan yang memaksimalkan kompetensi ya Bu ya pada murid. Contohnya seperti mungkin praktek pembelajaran kerjasama, atau juga bisa kerjasama murid yang berkelompok, lalu membuat atau di dalam proyek. Kalau menurut Bu Messi, kira-kira kalau sosiodrama itu proyeknya kolaborasi sosial itu apakah termasuk ke dalam proyek yang Ibu maksud gitu? Menurut saya ya sih Bu. Lalu proyek sosiodrama juga menurut saya menarik. Sudah menurut Ibu itu sudah bisa
mewadahi bagaimana anak menyalurkan kreativitasnya dan cara mereka meningkatkan kerjasama begitu ya. Iya, Bu Desi, ya. Oke, terima kasih Bu Desi. Baik, kalau kira-kira menurut Bu Sari gimana? Menurut saya harus membuat program yang menarik. Oke, yang seperti apa sih yang menarik itu? Yang belum pernah dilakukan. Oke, berarti programnya harus menarik gitu ya, supaya bisa meningkatkan kreativitas anak-anak gitu ya. Oke, kalau Jessica Menggunakan fasilitas digital. berarti menggunakan fasilitas digital yang kalian miliki, tentunya begitu ya. Oke, kalau menurut Ilu bagaimana Ilu? Mungkin programnya harus berkelompok, Bu. Jadi dalam kelompok-kelompok gitu ya. Iya. Kalau Adit, Boleh nggak Bu, kalau programnya itu selain berkelompok kita dipandu guru bahasa Indonesia dan program sosio dramanya itu divideokan. Berarti nanti ada pembuatan videonya, kemudian dibantu oleh guru bahasa Indonesia gitu ya. Oke, supaya kalian bisa meningkatkan kerjasama juga, melalui video juga bisa meningkatkan kreativitas gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di bagian berikutnya yaitu aktivitas ambil pelajaran. Oke, mungkin di bagian kedua itu di alur baca saya itu adalah ambil pelajaran atau discussion. Kemudian pertanyaannya, aktivitas apa sih yang dapat meningkatkan kerjasama antar murid? Ini bisa dimulai dari Messi terlebih dahulu. Kira-kira aktivitas apa saja itu Bu yang dapat meningkatkan kerjasama antar murid? Kalau menurut saya setuju sih dengan adanya program digital tadi Bu ya. Lalu kerjasama antar guru mata pelajaran, lalu itu bisa menyebabkan kerjasama antar murid dan meningkatkan kreativitas kita. Menurut saya Bu ya. Jadi kita harus ada kerjasama antar pelajaran, kemudian murid, aktivitasnya begitu ya Bu. Mungkin kalau menurut Bu Kat, dengan adanya proyek ini anak-anak itu melalui diskusi mereka bisa melakukan perencanaan, menentukan bagaimana caranya bertukar pikiran untuk menentukan suatu naskah, misalnya naskah pementasan dramanya itu. Jadi dengan adanya diskusi mereka bisa saling bertukar pikiran dan saling memberikan masukan bagaimana caranya menyusun skenario yang baik untuk pementasan drama sosial drama ini. Berarti ada diskusi dan gitu ya, tentunya didukung dengan dibantu dengan guru mata pelajaran. Oke, berarti ada diskusinya, aktivitasnya ya Bu ya, kemudian ada bagian penyusunan skenario-nya begitu ya Bu ya. Oke, kalau menurut Bu Ayu bagaimana? Aktivitas apa saja yang kira-kira bisa meningkatkan kerjasama antar murid itu? Mungkin kita bisa membuat rencana kegiatannya, Bu. Oke, baik, bagus. Jadi kita bisa bersama-sama ya membuat rencana kegiatannya. Kalau menurut Jessica? Mungkin kita juga bisa membagi tugas dalam kelompok kita, Bu. Oke, berarti bagi tugas dalam kelompoknya gitu ya. Oke, kalau Ilu? kita bisa tanya kepada teman yang sudah pernah membuat drama. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman yang mungkin sudah pernah membuat drama sebelumnya, meskipun belum pernah dipentaskan begitu ya. Atau mungkin bisa bertanya dengan orang lain drama itu seperti apa begitu ya. Oke, kalau menurut Adi? Mungkin mulai dari perencanaan kami mulai bisa dibimbing Bu. Oke, berarti mungkin guru bahasa Indonesianya ya bisa membimbing mulai dari perencanaan itu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya sesi drama ini juga Bu akan membuat siswa itu termotivasi ya Bu jika kerjasama antar murid itu dilakukan dengan suasana yang berbeda. oke, berarti harus suasananya berbeda. Jadi misalnya keterampilan yang
dikuasai itu mungkin biasanya sosiodrama itu tidak dipentaskan, mungkin kali ini harus dipentaskan gitu ya Bu ya. Jadi keterampilan untuk mereka persiapan pentas itu banyak ya Bu ya, mungkin bisa dari pemilihan kostum, kemudian keterampilan mereka bagaimana berperan gitu ya Messi ya. Oke, kalau kira-kira menurut Gusti Ayu, keterampilan apa yang harus dikuasai murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik itu? Skenario sama keterampilan acting. Berarti bagaimana keterampilan mendesain skenario itu bisa menarik dan berbeda seperti yang Messi sampaikan tadi, begitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana mengedit video dengan baik gitu ya. Oke, kalau Jessica gimana? Keterampilan penggunaan bahasa dan pemilihan peran yang tepat. Oke, jadi bahasanya harus mudah digunakan sesuai dengan EYD di dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, dan pemilihan tokoh dan karakter yang tepat gitu ya Jessica ya. Oke, kira-kira kalau Nilu? Keterampilan menyampaikan pesan dalam dramanya, Bu. Oke, jadi bagaimana seorang aktor itu mampu menyampaikan pesan yang dibawakan gitu ya. Nadi, gimana Nadi? Keterampilan acting book sama pengambilan video. Berarti bagaimana actingnya, bagaimana cara ngambil videonya, begitu ya. Oke, terima kasih. Oke, keren-keren sekali masukan dari rekan-rekan dan ibu hari ini. Pertanyaan yang ketiga, ya, kira-kira apakah kreativitas digital ini sangat dibutuhkan oleh murid kita untuk jenjang pendidikan? Itu dari murid kreatif. Menurut saya sangat perlu sekali, sangat penting sekali ya Bu ya, pendidikan mereka selanjutnya, karena dalam kegiatan ini sama saja melatih mereka untuk terbiasa menggunakan digital yang baik, dan bisa mereka gunakan di pendidikan mereka selanjutnya, di SMA atau sekolah tinggi lainnya gitu. Berarti sangat perlu ya Bu, karena di kegiatan ini sangat melatih kreativitas mereka gitu. Berarti benar-benar diperlukan ya bahwa bagaimana anak akhirnya memiliki kreativitas sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau Bu Messi, gimana Bu Messi? Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Jati, ini sangat tepat sekali ya Bu. Murid juga bisa juga menyalurkan kemampuan digitalisasinya. Lalu buat kita juga bisa berkolaborasi sebagai guru ya Bu. Karena menurut saya digitalisasi ini juga sangat penting Bu buat mereka untuk ke jenjang yang berikutnya, yaitu SMA contohnya Bu. Berarti bisa berkolaborasi dan bahwa itu benar-benar memiliki pengaruh yang besar, karena sangat penting sekali ya untuk bekal mereka nanti untuk jenjang berikutnya. Kalau menurut Gusti Ayu gimana? Itu sangat perlu karena sekarang untuk daftar lanjut sekolah aja itu di beberapa sekolah ada yang online, jadi mengharuskan kita untuk bisa menggunakan digital. Oke, berarti bisa digunakan untuk daftar sekolah yang pendaftarannya online begitu ya. Jadi kemampuan atau kreativitasnya bisa dimanfaatkan untuk kesana ya. Jessica? Ya, itu sangat penting Bu, karena di jenjang pendidikan berikutnya mungkin akan banyak tugas-tugas atau kegiatan sekolah yang menggunakan teknologi digital. Maka dari itu, mulailah dari sekarang kita mengembangkan kreativitas digital. Oke, berarti penting ya bahwa untuk kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya itu benar-benar sekarang harus menguasai digital gitu ya Jessica. Kalau Ilu gimana Ilu? Penting, Bu, karena di masa sekolah sekarang banyak hal yang dilakukan dengan teknologi. Contohnya saat ulangan yang menggunakan handphone dan kita harus pintar dalam menggunakan teknologi tersebut. Oke, baik. Berarti sangat penting ya di saat ulangan pun bisa menggunakan fasilitas digital. Salah satu contohnya handphone begitu ya. Kalau menurut Adi gimana? Penting Bu, karena sekarang pendaftaran SMA menggunakan digital. Sudah pernah ini ya searching ya bahwa banyak sekolah sekarang yang membuka jalur pendaftaran online gitu ya. Jadi kreativitas yang dibutuhkan itu benar-benar sangat diperlukan.
Untuk proyek kolaborasi pembuatan sosiodrama nanti akan kita tindak lanjuti ke tahap berikutnya, yaitu pada bagian dari mimpi, setelah nanti kita bisa menentukan apa-apa yang perlu kita persiapkan berdasarkan hasil diskusi kita ini tadi. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang hari ini sudah sumbangsih ide dan gagasannya untuk anak-anak ya, yang sudah memberikan suaranya, kemudian sudah melakukan pilihan gitu ya, bahwa ternyata sosiodrama ini salah satu yang menarik gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu diskusi kita hari ini ya. Mudah-mudahan proyek ini bisa terlaksana dengan baik kerjasama antara Gerti, Bu Messi dan seluruh murid, dan mencapai semua tujuan dari pembuatan proyek untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan saya Nitutu Sukerti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Ketapang. Saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dalam proyek ini dengan guru mata pelajaran IPS dan PKN. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum, saya Bisa Putri, guru PKN. Saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan mereka, guru IPS dan dengan bahasa Indonesia. Saya Gus Yurat Anjani, perwakilan dari kelas 8A. Saya senang bisa dilibatkan dalam proyek ini. Saya Siti Rizka, saya perwakilan dari kelas 8B. Saya di sini sangat senang sekali karena ini adalah hal yang sangat berbeda. Hai, perkenalkan nama saya Ika Adi Wijaya Mantra. Saya perwakilan dari kelas 7B. Saya senang sekali mendapatkan pengalaman yang baru. Saya Madi Julia Sari, saya dari perwakilan kelas 7C. Saya senang karena bisa memberikan pendapat saya.